Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprinaldi dari SD 17 Pakankurai. Baik, kali ini saya berada pada tahap penyimbasan pada program Guru Belajar seri AKM. Untuk pertama, saya akan menjelaskan pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada kecakapan hidup abad 21, yang pertama yaitu kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Dan yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kita melihat tentang profil pelajar Pancasila, di mana yang kita tahu pelajar Pancasila meliputi berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada kompetensi siswa terbagi menjadi dua, yaitu kecakapan hidup abad 21, profil belajar Pancasila, terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Apa manfaat dari asesmen nasional ini? Yang pertama yaitu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun daerah. Jadi dengan adanya asesmen nasional ini kita bisa melihat kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya, manfaatnya yaitu sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Selanjutnya, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Jadi kita akan melihat bagaimana perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kita lihat dari kriteria tujuannya. Kalau pada ujian nasional sebelumnya tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Sedangkan tujuan dari asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jenjang penilaian dinilai di sini kalau sebelumnya yaitu pada ujian nasional SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan untuk asesmen nasional yang diujikan yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Level siswa yang diujikan pada ujian nasional hanya diujikan pada siswa tingkat akhir pada tiap jenjang. Misalkan kalau di SD, kelas 6 SD. Sedangkan untuk asesmen nasional yang diujikan yaitu kelas 5 bagi SD, kelas 8 bagi SMP, dan kelas 11 bagi SMA. Subjek siswa yang diujikan, kalau di ujian nasional sensusnya semua siswa wajib mengikuti UN. Sedangkan asesmen nasional siswa itu dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional ini. Model soal yang diberikan dalam ujian nasional ada pilihan ganda, isian singkat, matematika, SMA atau SMK. Sedangkan untuk asesmen nasional model soalnya ada pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sasaran penilaian pada asesmen nasional seperti yang kita ketahui yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada masa ujian nasional yang menjadi sasaran penilaiannya penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penilaiannya pada ujian nasional yaitu CBT, Computer Based Test, atau Paper Based Test, menggunakan komputer atau menggunakan kertas. Sedangkan untuk asesmen nasional Computer Multistage Adaptive Testing. Asesmen nasional ini meliputi yang pertama asesmen kompetensi minimal atau AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Untuk AKM-nya sendiri
terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Kita lihat untuk asesmen literasi membaca, di sini yang dituntut siswa tersebut bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Untuk asesmen numerasi yang perlu dipahami di sini yaitu memahami, mengaplikasi dan bernalar. Kriteria peserta asesmen nasional ini yaitu yang pertama seluruh satuan pendidikan, yang kedua tidak semua murid, jadi tidak semua murid akan mendapati kesempatan untuk asesmen nasional ini. Yang ketiga pemilihannya sampelnya secara acak melalui dapodik, nanti akan dipilih siapa yang terpilih maka dialah yang akan mengikuti asesmen nasional ini. Diambil dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal yang akan diujikan dalam AKM ini atau asesmen nasional ini, yang pertama ada pilihan ganda. Yang kedua ada pilihan ganda kompleks, yang ketiga ada menjodohkan, yang keempat ada isian singkat, yang kelima baru adanya uraian. Komponen AKM literasi membaca, yang pertama kita lihat adanya konten. Konten berisi teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perlindungan kepada pembaca. Proses kognitif, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Untuk konteks ada di sini personal, berkaitan dengan kepentingan secara pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi, konten yang pertama yaitu meliputi bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Pada aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif yaitu pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapannya mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Sedangkan pada penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Untuk konteks, personalnya berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Oke, sekian video penyimbasan dari saya. Sebelumnya jika ada salah saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.